Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Dinda, dan di video ini saya akan menjawab 2 pertanyaan tentang public speaking. Untuk 2 pertanyaan akan saya tampilkan pada slide berikut. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Tips untuk orang yang mempunyai kebiasaan berbicara terlalu cepat. Mungkin ada beberapa orang yang dia ini mempunyai kebiasaan berbicara terlalu cepat sehingga pesan yang ia sampaikan kepada pendengar ini kurang bisa diterima dengan baik. Secara umum memang pada saat kita melakukan public speaking di depan para audiens, kita secara tidak langsung ini menyampaikan pesan ataupun materi dengan intonasi yang cepat. Mengapa demikian? Karena apa yang ada di pikiran kita itu, kita ingin public speakingnya ini cepat selesai. Karena saat kita melakukan public speaking, kita ini menginginkan agar cepat selesai. Untuk mengatasi hal tersebut, maka tips yang pertama, kita harus bisa menikmati isi pembicaraan yang kita sampaikan kepada para audiens. Kita harus enjoy dengan apa yang kita bicarakan ataupun kita sampaikan. Jadi kita nggak usah tergesa-gesa, kita nggak usah terburu-buru dalam menyampaikan isi pesan kita. Kita harus enjoy, kita harus nikmati apa yang kita sampaikan kepada para audiens. Nah, maka nanti jika kita sudah enjoy dengan apa yang kita sampaikan, nanti secara perlahan kita akan bicaranya tuh suaranya bisa lebih pelan karena kita sudah menikmati apa isi pembicaraan kita. Nah, tips yang kedua mungkin kita bisa membiasakan untuk berbicara lebih lambat. Mungkin kita bisa melatih dalam perbincangan kita sehari-hari dengan teman kita, teman saudara kita mungkin. Kita mencoba untuk berbicara lebih lambat, mungkin itu bisa membantu seiring berjalannya waktu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu tips bagaimana kita tetap bisa bicara dengan pede, dengan percaya diri di depan audiens yang levelnya itu lebih tinggi, baik dari kedudukan, keilmuan, atau lain sebagainya. Tips yang pertama adalah kita harus sadar bahwasannya pada saat kita menyampaikan public speaking, di saat itu kita sebagai pembicara dan para audiens yang level ataupun kedudukannya lebih tinggi dari kita itu pada saat itu kedudukan mereka hanyalah seorang audiens, yang dimana pada saat itu kita sebagai pembicara adalah bintang utama. Kita adalah tokoh utama pada saat public speaking. Dan untuk para audiens yang statusnya lebih tinggi dari kita, pada saat itu mereka hanyalah audiens. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah kita sebagai pembicara ini terlalu sering overthinking. Jadi kita sudah berpikiran bahwasannya saat kita perform nanti yang kita sampaikan ini bisa jadi kurang bagus, bisa jadi ilmu yang kita sampaikan ini lebih rendah daripada ilmu audiens, seperti itu. Jadi perasaan ciut atau perasaan insecure pada diri kita itu sebenarnya kita yang menciptakan sendiri. Perasaan itu datang karena kita sudah overthinking sebelum kita melakukan public speaking tersebut. Maka dari itu kita sebagai pembicara kita harus mempunyai mental, kita harus mempunyai pikiran bahwasannya audiens saat ini tuh hanya menginginkan kita sebagai seorang pembicara ini sukses menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Kita harus mempunyai pikiran bahwasannya audiens ini hanya ingin melihat kita sukses dalam public speaking kita, seperti itu. Mohon perhatian untuk menjaga ketertiban acara. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk menonaktifkan telepon genggam atau merubah ke silent mode selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan
Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan perkenannya kita dapat hadir pada acara seminar tahunan pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar. Saya Talita Dinda akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita
Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Talita Dinda yang akan memberikan berita teraktual dan terkini 10 Mei 2023. Pemirsa, ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Somorande, Kecamatan Banyuasin. Ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut Badan Penanganan Keadaan Darurat Daerah, ledakan terjadi tepat pukul 8 malam waktu setempat. Bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Platuk Somarende, banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena gudang kembang api tersebut terletak di daerah pemukiman padat penduduk. Dan hal tersebut juga menyebabkan kesulitan tim SAR untuk mengevakuasi dan mencapai ke lokasi kejadian. Karena ledakan yang disebabkan cukup dahsyat, tempat mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka. Para korban kini sudah ditangani oleh petugas Palang Merah. Diduga korban luka paling parah menderita luka sobek di bagian kaki karena melompat dari jendela rumah untuk menghindari kebakaran. Namun hingga saat ini, sejak datangnya tambahan air pemadam kebakaran sudah bisa mengendalikan api. Kembang api yang biasa menjadi hiburan sekarang malah menimbulkan bahaya yang luar biasa. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu berhati-hati setiap kegiatan Anda. Karena hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Berita selanjutnya yaitu hujan deras yang mengguyur Jakarta sekitar 3 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah ibu kota terendam banjir. Di antaranya perumahan Bumi Jaya, Kemang, Jakarta Selatan dengan ketinggian air yang mencapai 1 meter. Anggota tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi warga, terutama warga lanjut usia dari rumah yang terdampak banjir. Selain itu, banjir juga merendam wilayah Grogol, Jakarta Barat hingga Rabu siang di beberapa lokasi seperti Cipinang, Melayu dengan ketinggian air lebih dari 60 cm. Langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespon banjir Jakarta di 2 hari terakhir ini yaitu mengutamakan evakuasi warga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebutkan bahwa banjir Jakarta akan terus diperparah karena adanya air dari kiriman hulu. Namun, pihaknya menyatakan telah menyiagakan sejumlah pintu agar air banjir tidak terendam kawasan di ibu kota. Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menegakkan masyarakat agar tetap waspada mengingat adanya peningkatan curah hujan di wilayah Jabodetabek untuk beberapa hari ke depan. Bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Platuk Somarende, banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena gudang kembang api tersebut terletak di daerah pemukiman padat penduduk. Dan hal tersebut juga menyebabkan kesulitan tim SAR untuk mengevakuasi dan mencapai ke lokasi kejadian. Berita selanjutnya yakni kecelakaan bus yang terjadi di Kota Palopo. Sopir bus Laksamana akui kelelahan. Sofyan, sopir bus Laksamana yang ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai sehingga menyebabkan kecelakaan dan memakan korban tewas dan luka-luka masih diperiksa intensif oleh petugas Polsek Indramayu. Pria berumur 23 tahun tersebut juga mengalami luka-luka di bagian kepala. Ketika disidik oleh petugas, wajah Sofyan masih bersimbah darah. Pemuda tersebut mengaku mengantuk dan lelah sedangkan bus yang ia kendarai tidak menyediakan sopir cadangan. Sementara itu, 6 jasad korban bus Laksamana yang terjun dan terbakar di jurang Luwu Barata masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Imarono, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Barat. Dari data sementara, para korban berada
berasal dari Kabupaten Garut. Sedangkan bangkai bus masih berada di tempat kejadian perkara dan seluruh korban telah berhasil dievakuasi. Berita selengkapnya akan kami tayangkan. Halo pemirsa, jika Anda datang ke kota Subang, Jawa Barat, belum pas rasanya jika Anda tidak mengunjungi taman wisata yang satu ini. Ya, ini dia, wahana taman wisata dan kolam renang Tirta Citapen. Wahana ini merupakan tempat wisata favorit keluarga yang paling pas untuk Anda mengisi liburan bersama keluarga. Letak wahana taman wisata dan kolam renang Tirta Citapen tepatnya berada di Jalan Situ Citapen, Purwodadi, Subang, Jawa Barat. Seperti apa wahana taman wisata dan kolam renang Tirta Citapen? Kita lihat liputan selengkapnya. Siapa yang tak kenal Citapen? Taman wisata yang berlokasi di kota Subang ini setiap harinya selalu dipadati pengunjung dari semua kalangan. Wahana ini didesain khusus sebagai tempat rekreasi menarik bersama keluarga. Di sini, konsep yang ditawarkan bernuansa romantis, eksotis, dan fantastis, sehingga tak heran berbagai aktivitas air yang menarik, mengasyikkan, dan tidak membosankan dapat dirasakan oleh beragam usia dari beragam kalangan. Selain itu, fasilitas yang lengkap, kegiatan yang banyak menambah daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang ke sini. Selain kelengkapan fasilitas, keamanan dan kenyamanan, keindahan alam sekeliling menambah suasana wahana taman wisata dan kolam renang Citapen menjadi lebih alami namun bergaya modern. Wahana ini wajib Anda kunjungi jika Anda datang ke Subang, Jawa Barat. Saatnya Anda semua merasakan fasilitas ini. Saya Talita Dinda melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup acara berita seputar pagi ini. Saya Talita Dinda pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Tahu gak sih bahwa orang sukses dan orang gagal ternyata ada polanya? Apakah kalian ingin sukses? Pastilah, semua orang pasti ingin sukses. Mulai dari sukses berkarir, sukses dalam hal berbisnis, sukses dalam pendidikan, sukses dalam hubungan, dan juga sukses dalam segala hal. Walaupun memang definisi sukses tiap orang pasti berbeda-beda, namun kalian tahu bahwa orang sukses dan orang gagal itu mempunyai pola yang berbeda. Nah, coba kita lihat kira-kira kalian ini termasuk orang yang mana? Yang pertama, orang sukses selalu mencari bagian dari jawaban, yaitu mencari solusi dari suatu masalah. Pikiran orang sukses ini selalu kreatif dan juga unik, dan mereka selalu mempunyai cara dan juga jalan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sedangkan orang gagal, jangankan solusi dari suatu masalah. Terkadang, dirinya lah yang menjadi penyebab suatu permasalahan tersebut. Orang gagal ini mereka cenderung suka membuat suatu keributan, membuat suatu hal yang tidak nyaman untuk sekitarnya. Yang kedua, orang sukses mereka ini selalu mau belajar, mereka mau terbuka terhadap segala informasi terbaru, dan mereka ini bisa menyerap bagaikan spons. Jadi mereka ini mereka bisa menyerap suatu informasi baru karena mereka mau menerima informasi baru tersebut. Sedangkan orang gagal, jangankan menerima, mereka ini lebih ke berlagak sok pintar gitu ya. Jadi mereka ini gak mau menerima suatu informasi yang baru. Mereka merasa bahwa diri mereka ini sudah bisa dalam segala hal. Jadi informasi yang baru yang mereka dapatkan ini bukannya malah terserap, tapi malah terpental jauh dari diri mereka. Oke, yang ketiga, orang sukses ini selalu melihat atau menemukan peluang di setiap masalah. Jadi mau seburuk apapun, pasti ada hal baik yang bisa diambil, bahkan di kondisi jelek pun, pasti tetap aja tuh ada hal positif yang bisa ditemukan.
Nah, sedangkan orang gagal hanya zat masalah di setiap peluang, bahkan hal yang sudah jelas kebenarannya itu bisa aja nih dicari-cari terus kesalahannya, mereka korek-korek terus hal-hal negatifnya sampai seperti itu. Oke, hal yang keempat, orang sukses ini bisa membuat komitmen. Jadi mereka ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi komitmennya, dan juga omongan orang sukses ini biasanya bisa dipercaya. Berbeda dengan orang sukses, orang gagal ini biasanya hanya akan membuat janji-janji palsu belaka. Mereka akan memberikan harapan palsu yang mereka ini nggak akan pernah mendapatinya. Oke, yang kelima, orang sukses ini mereka ini selalu mencari peluang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri mereka. Jadi kalau mereka ini dikasih tanggung jawab lebih dan juga pekerjaannya lebih besar, pasti mereka ini akan dengan senang hati untuk melakukan pekerjaan tersebut. Mereka melakukan pekerjaan tersebut dengan sepenuh hati. Sedangkan orang gagal, mereka ini biasanya hanya bisa melempar tanggung jawab, atau bisa dibilang mereka ini menghindar dari pekerjaan yang besar. Jangan deh, ntar jadi jamnya lemburnya banyak. Jangan deh, ntar waktu istirahatnya jadi dikit. Jangan deh, ntar waktu lemburnya nambah. Itu komentar orang-orang yang gagal seperti itu. Oke, lanjut. Yang keenam, orang sukses ini biasanya mereka mau membantu satu sama lain. Jadi mereka ini nggak takut untuk berkompetisi bersama orang lain. Mereka ini percaya bahwa diri mereka, bahwa orang sukses itu bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Jadi kesuksesan ini bisa dicapai lebih mudah kalau dilakukan bersama-sama, saling membantu untuk bisa meraih impian yang dicita-citakan. Sedangkan orang gagal nih cenderung meraih kemenangan mereka dengan cara menjatuhkan orang lain. Jadi gimana caranya mereka ini bisa menang? Gimana supaya mereka ini bisa ngalahin orang itu? Gimana caranya mereka ini bisa naik setinggi-tingginya, sedangkan orang lain ini bisa jatuh terinjak-injak. Dan lebih parahnya lagi, orang gagal ini selalu senang kalau misalkan melihat teman, rekan, ataupun lawan mereka ini terlihat susah. Mereka senang melihat orang yang jatuh. Oke, yang terakhir, yang ketujuh, orang sukses mereka ini mau menerima kritikan. Ketika diri mereka salah, mereka mau mengakui kesalahannya. Berbeda dengan orang sukses, orang gagal ini cenderung tidak mau menerima kritikan dari orang. Jadi jika misalkan nih diri mereka ini salah, mereka nggak mau disalahin. Mereka selalu merasa bahwa diri mereka ini selalu benar. Mereka nggak akan pernah salah. Jadi gimana caranya dia, misalkan nih dia salah, dia pasti selalu menyalahkan, melontarkan kesalahannya kepada orang lain. Ini salahnya Pak Bos nih, ini salah anak buah yang itu tuh, ini salahnya dia nih, selalu seperti itu. Jadi mereka nggak bisa menerima bahwa diri mereka itu salah, seperti itu. Oke, itu tadi 7 pola berbeda dari orang sukses dan juga orang gagal. Nah, kira-kira kalian semua nih termasuk orang yang mana nih? Kalau kamu telah memilih mental seperti orang sukses, itu sangat bagus, pertahankan, dan bahkan kalau bisa tingkatkan untuk lebih baik lagi ke depannya. Tapi kalau kamu lebih banyak memiliki mental orang yang gagal, it's okay. Gak apa-apa, jangan berkecil hati. Mulai sekarang kamu bisa mengubah kebiasaan buruk kamu bisa biasakan diri kamu, ubah diri kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Gak ada kata terlambat asalkan kamu punya niat. Oke, semangat!